Halo semua, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis investasi. Yang pertama, apa sih investasi itu? Investasi adalah kegiatan menanamkan sejumlah uang atau aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik individu maupun perusahaan. Ada banyak jenis investasi yang tersedia, masing-masing dengan karakteristik dan resikonya sendiri. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami jenis-jenis investasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Nah, teman-teman tahu nggak nih, apa aja sih jenis-jenis investasi dan berdasarkan apa aja? Oke, baik selanjutnya kita next ya. Jenis investasi berdasarkan aset. Berdasarkan asetnya, investasi dapat dibagi menjadi dua jenis nih. Yang pertama, ada investasi aktiva real. Apa sih investasi aktiva real itu? Investasi yang melibatkan aset fisik seperti properti, emas, dan karya seni. Investasi aktiva real biasanya memiliki nilai yang stabil dan dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi. Namun, investasi aktiva real juga memiliki risiko fisik seperti kerusakan ataupun kehilangan. Lalu yang kedua, ada investasi aktiva finansial. Apa sih investasi aktiva finansial itu? Investasi yang melibatkan aset keuangan, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Investasi aktiva finansial biasanya memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi daripada investasi aktiva real, tetapi juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis investasi berdasarkan aset. Itu ada di berdasarkan jangka waktunya. Jadi, jenis investasi berdasarkan jangka waktu itu dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada investasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun. Seperti dana jangka pendek, seperti pendidikan ataupun dana liburan. Yang kedua ada investasi jangka menengah. Adalah investasi yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun hingga 5 tahun. Investasi jangka menengah biasanya digunakan untuk mencapai tujuan jangka menengah seperti membeli rumah atau pensiun. Selanjutnya ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun. Investasi jangka panjang biasanya digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti dana pensiun dan dana pendidikan anak. Nah, teman-teman tahu nggak sih jenis investasi yang populer di Indonesia? Kira-kira apa aja ya? Yuk kita simak. Jenis investasi yang populer di Indonesia. Ada beberapa jenis yang populer di Indonesia nih, seperti deposito, emas, properti, saham, dan juga reksadana. Untuk deposito ini adalah simpanan penarikan yang hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Deposito biasanya memiliki suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan yang biasanya. Yang kedua ada emas. Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Emas juga dapat digunakan sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi dan sebagai investasi jangka panjang. Selanjutnya ada properti. Properti adalah
tanah atau bangunan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti tempat tinggal, tempat usaha, atau investasi. Properti biasanya memiliki nilai yang cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham dapat memberikan dividen atau capital gain. Dan yang terakhir nih ada reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana menawarkan diversifikasi risiko dan kemudahan berinvestasi. Nah, teman-teman tahu nggak nih gimana sih cara memilih jenis investasi nih? Nah, aku ada tipsnya. Dalam memilih jenis investasi, ada beberapa hal yang perlu ditimbangkan, yaitu tujuan investasi, kemampuan finansial, pengetahuan, dan pengalaman. Untuk tujuan investasi, investasi dapat berupa memenuhi kebutuhan jangka panjang, menengah, ataupun pendek. Untuk kemampuan finansial meliputi jumlah modal yang dimiliki dan toleransi risiko. Dan yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman dalam berinvestasi akan membantu dan membuat keputusan investasi yang tepat. Nah, untuk kesimpulan, jadi investasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai kekayaan. Namun, investasi juga memiliki risiko, sehingga penting untuk memahami jenis-jenis investasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Beberapa tips untuk memilih jenis investasi yang tepat. Yang pertama, mempertimbangkan tujuan investasi. Jika Anda ingin memenuhi kebutuhan dana jangka panjang, jangka pendek, dan menengah, pertimbangkan juga kemampuan finansial Anda. Berapa banyak modal yang Anda miliki, seberapa besar juga toleransi risiko Anda. Lalu yang ketiga, ada perbanyak pengetahuan dan pengalaman Anda tentang investasi. Ikutilah seminar ataupun kursus investasi, baca buku atau artikel tentang investasi, dan konsultasi dengan ahli investasi. Dengan memahami jenis-jenis investasi dan tips yang sudah saya paparkan, Anda dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan keuangan. Contoh, bagaimana sih investasi dapat membantu meningkatkan nilai kekayaan? Jika ingin membeli rumah dalam waktu 5 tahun, dapat berinvestasi di reksadana saham yang memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi daripada di reksadana obligasi. Yang ingin pensiun dengan nyaman, dapat berinvestasi di saham, obligasi, atau reksadana campuran yang menawarkan diversifikasi risiko. Lalu, jika ingin mewariskan kekayaan kepada anak, dapat berinvestasi di emas, properti, atau karya seni yang memiliki nilai yang cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Investasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai kekayaan. Ada beberapa jenis investasi yang tersedia, masing-masing dengan karakteristik dan risikonya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis investasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf bila saya ada salah kata. Dan semoga materi yang sudah saya jelaskan ini bermanfaat dan bisa diterima baik oleh audiens. Akhir kata, saya Indah Valina Tambunan.
Sekian dan terima kasih.